Shalom saudara-saudari sekalian, ketemu lagi sama vlog saya yang iseng. Hari ini saya ngevlog karena ingat akan salah satu tokoh Alkitab. Tokohnya namanya Daniel. Saya ingat Daniel, kenapa saya membuat vlog ini. Apa yang telah dilakukan Daniel, apa yang telah dihadapi Daniel itu sangat membuat saya menginspirasi atau merenungkan firman itu. Vlog ini dibuat setelah saya makan siang tadi, dan saat saya sambil makan siang saya ingat akan Daniel ini. Saya sambil makan, saya buka-buka sedikit firman Tuhan di Daniel, dan memang saya orangnya sedikit mewekan atau cengeng ya. Jadi sambil makan saya sambil nangis sambil baca firman Daniel ini. Sambil ayat-ayat ini saya baca. Jadi saya langsung terinspirasi dan saya ingin berikan dan bagikan kepada saudara-saudari sekalian juga. Kita dengarkan firman Tuhan sedikit ya. Jadi di Daniel 6 ayat yang ke-10, saat ceritanya ini di kerajaan Persia, dan Daniel sangat disayang, dan salah satu 3 penguasa besar di Persia yang diberi tanggung jawab, ada salah satunya ada Daniel, padahal Daniel orang buangan. Daniel itu orang yang rajin. Di ayat yang ke-6, Daniel 6 ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Di terakhir ini dia berkata yang seperti biasa dilakukannya, berarti biasa. Daniel sudah sangat biasa berdoa di atas, bersekutu dengan Tuhan 3 kali dalam sehari di atas rumahnya. Bukan pada saat ia mendengar berita ini. Jadi Alkisah cerita ini ada, ayat ini ada sebelumnya, yaitu karena di kerajaan Persia itu banyak penguasa-penguasa yang tidak suka akan Daniel karena ia begitu dikasih oleh raja, sang raja. Jadi dibuatlah suatu hal untuk membuat Daniel disalahkan. Jadi Daniel mendengar hal itu, ia tidak berbuat apa-apa, hanya berserah kepada Tuhan, tetap berdoa seperti biasa 3 kali sehari di atas rumahnya. Jadi saya ingat Daniel saja yang begitu dikasih oleh raja, apalagi dikasih oleh Tuhan, masih terus berdoa, menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan 3 kali sehari. Sedangkan saya yang dalam kesusahan, dalam hal yang tidak menguntungkan saat-saat ini bagi saya dan keluarga, masih jauh daripada Tuhan. Boro-boro 3 kali sehari, 1 kali aja susah bagi saya untuk menyediakan waktu buat Tuhan. Jadi melalui hari ini, melalui firman ini, melalui Daniel, saya mau meluangkan waktu-waktu saya, berusaha disiplin untuk bersekutu kepada Tuhan, memberikan waktu saya kepada Tuhan, baik itu baca firman atau sekedar merenung atau sekedar saat teduh. Seperti saat ini saya lakukan adalah saya membagikan firman saja melalui vlog ini. Semoga vlog ini dapat bermanfaat, memberkati. Kenapa saya bisa nangis? Daniel yang begitu setia, begitu rajin berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, dan begitu dikasih oleh raja sekelas Darius, raja Persia itu, masih penuh dengan banyak sekali pencobaan. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, saya ambil dari firman ini, semakin kita dekat dengan Tuhan bukan semakin indah kalau dilihat oleh manusia, tapi akan semakin kuat badai itu akan menerpa kita. Tapi bagaimana kita menghadapinya, itu kembali lagi seberapa dekat kita dengan Tuhan kita. Di ayatnya ke-6, di pasal 6 ayat yang ke-14, karena setelah Daniel tetap berdoa, maka dilaporkanlah Daniel kepada raja.
karena melanggar perintah yang dikeluarkan oleh raja, harus dibuang dan dimasukin ke gua yang dalamnya ada singa. Jadi pada ayat yang 14, setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bayangin, siapa Daniel, siapa raja, dan siapa Tuhan yang luar biasa itu, sehingga siapa Allah Daniel, siapa Tuhan yang Daniel sembah itu, yang mampu membuat Raja Persia sekelas Darius itu berusaha sekali mencintai Daniel, menyelamatkan Daniel. Semalam-malamnya ia masih berusaha untuk menolong Daniel, meluputkan Daniel dari goa singa loh. Bayangin, siapa Daniel, seberapa dekat Daniel dengan Tuhan, siapa saya, maka itu yang membuat saya sedih. Saya tidak sangat-sangat dekat dengan Tuhan, tapi saya masih bisa ngevlog, masih punya handphone yang masih bisa ngevlog, masih punya data untuk saya pakai, masih punya pulpen, masih punya mulut untuk bicara, masih punya nafas yang saya hirup. Berarti saya lebih daripada dikasih oleh Tuhan. Tapi tidak bisa lebih untuk mengasihi Tuhan, tidak bisa lebih untuk memberikan waktu saya untuk Tuhan. Jadi di waktu-waktu saya kerja ini, saya akan meluangkan sedikit waktu saya terutama untuk Tuhan, untuk berbagi, untuk memberikan firman. Semoga firman itu dapat juga memberi inspirasi dan menjadi renungan bagi kita semua. Jadi singkat cerita, Daniel tetap masuk ke lubang singa, ke gua singa. Tapi sebelum masuk ke lubang atau ke gua singa, Raja Darius yang tidak percaya akan Tuhan Allahnya Daniel berkata di ayat yang 17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa, dan berbicaralah raja kepada Daniel. Just listen carefully, dengarkan baik-baik. Raja Darius, raja Persia yang tidak percaya akan Tuhan Daniel, tapi oleh karena perbuatan dan tingkah laku Daniel, Raja Persia menyerahkan dan berkata dan berdoa berharap pada Tuhan Allahnya Daniel. Dia berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Seorang raja yang luar biasa tidak bisa melepaskan Daniel, tapi raja yang luar biasa itu percaya karena Daniel percaya kepada Tuhannya, Daniel mampu melepaskan Daniel. Dan di ayat-ayat berikutnya, ayat 18-21, kalian baca sendiri. Raja sampai berpuasa dan tidak bisa tidur nyenyak selama Daniel di dalam gua singa itu. Bayangkan seberapa besar dekatnya Daniel, seberapa kasihnya Daniel kepada Tuhan, sehingga ia dikasih oleh orang lain, oleh Raja Persia. Itu yang membuat saya sedih, membuat saya saat makan siang itu menangis. Siapa saya yang masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa menikmati fasilitas-fasilitas lain, tapi tidak cukup bersyukur, hanya banyak mengeluh, banyak menyalahkan Tuhan atas kesalahan, atas kehidupan ini. Jadi mulai sekarang introspeksilah diri sendiri. Sudah cukupkah kita dekat dengan Tuhan? Sudah cukup dekatkah kita dengan Allah kita? Sudah cukup mengenalkah kita dengan Bapa kita? Sampai sini saja vlog hari ini. Semoga vlog hari ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.